Shalom, salam kasih Kristus untuk kita semua, terutama umat Paroki Kristus Raja Solo Baru. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pertemuan Advent yang ketiga dengan tema Menjadi Gereja yang Menyejahterakan. Pada pertemuan Advent tahun 2025 ini, tujuan dari pertemuan kita adalah umat diajak mewujudkan panggilannya, menjadikan gereja semakin menyejahterakan banyak orang dengan semangat bela rasa dan kerjasama. Dalam pertemuan ketiga ini, umat diajak untuk sadar akan panggilannya dalam menjadikan gereja yang semakin menyejahterakan banyak orang. Gereja yang menyejahterakan adalah rumah bagi semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi atau status. Di pertemuan yang ketiga ini, pertemuan Advent ketiga ini, kita akan menggunakan media berupa puzzle. Kita sebut puzzle kesejahteraan. Dalam puzzle ini kita akan berefleksi bagaimana kesejahteraan ini merupakan upaya bersama. Jika ada satu bagian atau gambar dalam puzzle ini tertinggal, maka kebahagiaan dan keutuhan tidak akan lengkap. Setiap potongan puzzle mewakili seseorang dalam masyarakat dengan keunikan, kebutuhan, dan peran sertanya masing-masing. Gereja yang menyejahterakan berarti kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi secara aktif mencari dan merangkul mereka yang hilang atau tersembunyi, agar gambaran kesejahteraan komunitas menjadi utuh dan sempurna. Ketika kita melihat puzzle yang sudah lengkap, kita akan melihat bahwa keindahan itu menjadi utuh. Komunitas yang sejahtera adalah jika semua orang merasa dihargai, memiliki tempat, dan tidak ada orang yang tertinggal. Setiap orang berkontribusi pada kebahagiaan bersama. Kita akan melihat juga refleksi iman dalam dokumen-dokumen gereja. Yang pertama adalah dalam ASG atau Ajaran Sosial Gereja. Dalam ASG disebutkan bahwa tujuan utama dari perkembangan sebuah komunitas adalah kesejahteraan umum atau disebut sebagai bonum commune. Yang kedua, dalam dokumen Gaudium et Spes artikel nomor 26 disebutkan bahwa kesejahteraan umum adalah keseluruhan kondisi-kondisi hidup masyarakat yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Dan dokumen yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk refleksi adalah dokumen dari Bapak Paus Fransiskus, yaitu dokumen Fratelli Tutti, di mana disebutkan persaudaraan universal dan persahabatan sosial sebagai dasar dari masyarakat yang adil. Paus Fransiskus mengajak kita untuk melihat setiap orang tanpa memandang ras, agama, atau asal-usul sebagai sesama saudara. Kesejahteraan yang sejati tidak dapat dicapai dalam masyarakat yang terpecah-pecah atau hidup untuk dirinya sendiri. Kesejahteraan terwujud jika semua orang saling peduli, berbela rasa, bekerja sama satu sama lain, dan persaudaraan menjadi kunci untuk mengatasi ketidakadilan,
ketidaksetaraan, dan konflik. Kesejahteraan sejati dibangun di atas kebenaran, keadilan, dan kasih. Sebagai peneguhan, kita akan membaca ayat kitab suci dari Injil Matius, yaitu Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Saya bacakan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus ini tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat memasuki masa Advent dan menyongsong Natal 2025 serta tahun baru 2026. Berkah dalam.